Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa, amma ba'du. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'. Alhamdulillah, ibu dosen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga seluruh mahasiswa PJJ PAI, khususnya kelas A34 yang senantiasa memiliki semangat yang tinggi untuk terus mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan coba sama-sama membahas tentang ulumul hadis. Mulai dari sejarahnya sudah kita bahas, dari periode prakodifikasi hadis, kemudian periode kodifikasi. Setelah itu membahas tentang cabang-cabang ilmu hadis, dan dari segi sanad ternyata ada yang dinamakan dengan ilmu rijalul hadis, dan itulah bahasan yang akan kita coba bahas bersama-sama pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Baiklah, ilmu rijalul hadis dalam sebuah pengertiannya adalah ilmu yu'rafu bihi ruwatul hadis min haitsu annahum ruwatul hadis, yang artinya ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitasnya sebagai perawi hadis. Ilmu rijalul hadis juga dinamakan dengan ilmu tarikh ar-ruwat, yaitu ilmu sejarah perawi. Ilmu tarikh ar-ruwat adalah ilmu yang diketahui dengannya keadaan setiap perawi hadis, dari segi kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, dan orang yang meriwayatkan hadis darinya. Itulah pengertian dari ilmu rijalul hadis. Kemudian yang kedua, syarat-syarat rijalul hadis. Yang pertama adalah muslim, sudah tentu. Dan yang kedua, baligh. Yang ketiga, memiliki sifat adil. Yang keempat, dhabit, kuat, baik itu dalam tulisan maupun dalam hafalan hadis tersebut. Yang kelima, menjaga sifat muru'ah. Kemudian yang ketiga, pembagian dari ilmu rijalul hadis, yaitu yang pertama ilmu tarikhur ruwah, dan yang kedua adalah ilmu jarhu wa ta'dil. Kemudian yang ketiga, gelar rijalul hadis yang diberikan kaum muslimin, di antaranya adalah
Yang pertama al-musnid, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik ia mengetahui maupun tidak mengetahui. Al-musnid juga disebut dengan at-talib, al-mubtadi, dan ar-rawi. Yang kedua, talibul hadis, yaitu orang yang sedang menuntut ilmu. Yang ketiga, al-hafiz, menurut mayoritas ulama, yaitu persamaan dari al-muhaddis. Yang keempat, al-muhaddis, menurut at-taju as-suhbi, yaitu orang yang mengetahui sanad-sanad, ilat-ilat, nama-nama rijal, periwayat. Yang kelima, al-hujjah, yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300.000 hadis, baik matan, sanad maupun perihal si periwayat, tentang keadilannya, kecacatannya, dan biografinya. Yang keenam, al-hakim, yaitu orang yang mengetahui seluruh hadis yang pernah diriwayatkan, baik dari segi sanad maupun matan. Yang ketujuh, amirul mu'minin fi al-hadis, menurut sebagian pendapat gelar ini diberikan kepada para khalifah setelah khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Para khalifah diberi gelar demikian mengingat jawaban Nabi SAW di atas pernyataan seorang sahabat tentang siapa yang dikatakan orang-orang yang sepeninggal Nabi yang sama-sama meriwayatkan hadis. Kemudian yang terakhir adalah tabaqah rijalul hadis. Dalam sebuah pengertian, tabaqah dalam istilah muhaddisin adalah suatu kaum yang berdekatan dalam umur dan isnad, atau dalam isnadnya saja, yang mana syuyukh, guru-guru dari seorang, adalah syuyukh juga bagi yang lain atau mendekati syuyukhnya yang lain. Asal mula pembagian perawi berdasarkan tabaqat adalah dari tuntunan Islam itu sendiri, di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik umatku yang ada di zamanku, kemudian yang datang sesudah mereka, kemudian yang datang sesudah mereka. Kata Imran radhiyallahu anhu, saya tidak tahu apakah ia menyebut sesudah masanya 2 masa atau 3. Hadis riwayat Bukhari. Maka demikianlah apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Itu kedoifan dari saya pribadi. Pada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.